Kita ke informasi mancanegara pemirsa, korban tewas akibat gempa dahsyat magnitudo 6,8 di Maroko terus bertambah. Angka terakhir mencapai 820 orang. Namun hingga kini pemirsa jumlah total korban jiwa belum diketahui secara pasti karena tim penyelamat masih berjuang menyisir desa pegunungan yang terpencil karena terkena dampak gempa. Ratusan korban terluka bahkan masih menunggu di luar gedung rumah sakit kota Marrakesh, Maroko untuk mendapatkan perawatan. Banyak korban terluka berdiri di luar gedung rumah sakit di Marrakesh, beberapa di antaranya mengalami luka serius. Gempa Maroko yang terjadi disebut sebagai bencana paling mematikan bagi Maroko dalam beberapa kurun waktu terakhir. Situasi mengerikan terjadi di desa Marrakesh. Petugas berupaya menyelamatkan warga yang terjebak di bawah puing-puing bangunan. Warga terjebak akibat kuatnya gempa yang melanda wilayah pegunungan Atlas, kota bersejarah di Marrakesh. صباحا الهزة أودت بحياة 296 شخصا بأقاليم. Dan pemirsa, pada Jumat malam kemarin, gempa terdahsyat dalam 120 tahun terjadi di Maroko. Gempa berkekuatan 6,8 mengguncang dekat kota bersejarah Marrakesh. Warga panik dan juga berlarian karena bangunan yang runtuh. Sedikitnya dilaporkan lebih dari 800 orang meninggal dan 153 warga terluka. التابعة لإقليم الحوز. كانت الساعة 11 والدقيقة 11 ليلا حين وقعت الهزة حسب ما وثقه المعهد الوطني. Dan pemirsa, untuk informasi dan juga situasi terkini di Maroko, kita sudah bergabung bersama Bapak Hasrul Aswar, Dubes RI untuk Maroko di sana, dan juga sudah ada bersama kami Bapak Arif Sugianto, Bupati Kebumen, yang juga saat ini berada di Marrakesh, Maroko. Dan selamat malam, kita ke Bapak Arif terlebih dahulu. Pak Arif, saat ini Anda berada di Marrakesh atau di mana, Pak? Dan bagaimana kondisi terkini di sana? Selamat malam Indonesia, selamat siang Pak Dubes. Saya ada di Marrakesh. Alhamdulillah di tempat saya berada kondisi cukup stabil, aman. Saya menginap di Hotel Zala Khasbah. Nah, tentunya pada saat kejadian sekitar pukul 23.12 kami ada di ruangan sedang diskus. Kemudian terjadi sangat cepat sekali, gempanya cukup besar. Koper juga sampai jatuh, mineral-mineral juga pada jatuh. Yang saya lakukan tentunya dengan teman-teman mengajak tidak panik, kemudian merapat ke dinding yang berkaca, kemudian kita juga sudah membuka pintu kaca karena bunyi ledak dari sisi atas sudah terdengar. Dan alhamdulillah kejadiannya cukup cepat dan cepat selesai sehingga kondisinya juga cepat terkendali. Kemudian para masyarakat yang ada di hotel berhamburan ke tempat-tempat terbuka, khususnya ada di kolam renang. Kemudian masyarakat yang menginap pada tidur di kolam-kolam renang. Kami sendiri alhamdulillah bisa kembali tidur di kamar hotel kembali. Demikian. Berarti sebenarnya untuk kondisi gedung hotelnya sendiri masih baik-baik saja ya Pak? Tidak ada kerusakan yang berarti Pak di sana Pak? Zala Khasbah yang kami tempati alhamdulillah kondisinya sangat baik. Hanya beberapa yang terjadi kerumpil atau sempal itu di lapisan-lapisan semen seperti ada keramiknya itu pada pecah. Ataupun ambrolnya beberapa plafon tetapi tidak parah. Kalau kuci-kuci tempat hiasan bunga itu pada jatuh dan pecah. Ya, sejauh ini Pak Arif di sana apakah Anda melihat ada korban yang terluka maupun yang tertimpa runtuhan bangunan atau seperti apa, dan kondisi rombongan Bapak seperti apa Pak? Kalau untuk rombongan kami untuk ulang tahun UNESCO Global Geopark yang ada di Marrakesh ini dari Bappenas dan semuanya alhamdulillah aman. Kami tidak ada korban dan tidak melihat korban. Yang kami lihat mondar-mandirnya ambulan yang cukup banyak, sangat cepat sekali perjalanannya. Demikian Pak. Baik, Pak Arif, kita sekarang ke Pak Hasrul Aswar dulu, Dubes RI untuk Maroko. Pak Hasrul, untuk saat ini apakah sudah ada laporan ada warga negara Indonesia menjadi korban dalam peristiwa gempa di Maroko, Pak? Terima kasih. Sampai hari ini dan sejak tadi malam kami membuka posko di KBRI Rabat ini,
belum ada satu laporan pun yang menyatakan bahwa WNI ada yang tertimpa atau cedera akibat gempa. Atau dengan kata lain, kurang lebih 500 WNI yang menetap di Maroko, alhamdulillah selamat dari gempa. Dan korban yang paling banyak adalah di 6 titik lokasi gempa, yaitu di Marrakesh, di Al-Hod, di Ouarzazate, Azizal, Cicahua, dan Taroudan. Sampai hari ini, update pukul 1 siang, korban gempa sudah mencapai 1037 orang. 1077 orang, baik. 1037. 1037. 1037 orang ya Pak ya untuk meninggal dunia. Dan yang luka-luka 1204. 1.200 orang yang terluka ya Pak ya. Ini untuk semua yang ada di Maroko. 1204 Pak. 1204. Baik, kami pertegas lagi, berarti 1037 orang meninggal dunia dan 1020. Saya seharusnya hari ini pergi ke Marrakesh untuk menghadiri penutupan Geopark dan pemberian award kepada Indonesia. Kemarin saya menghadiri opening Geopark di Marrakesh, bertemu dengan para bupati. 70 orang delegasi kita yang hadir di Geopark UNESCO Marrakesh itu dalam keadaan aman, sehat. Kecuali ada ibu-ibu 1 orang karena terkejut, berlari, terjatuh, dan luka. Itu dari Kabupaten Belitung, Ibu Anissa. Oke. Itu bukan karena korban gempa, terkejut, lari, terjatuh. Nah, ini Ibu Anissa itu. Oke. Baik Pak, kami konfirmasi lagi Pak tadi untuk jumlahnya berarti 1037 orang meninggal dunia dan 1204 luka-luka ya Pak ya akibat gempa Maroko, namun tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban luka akibat gempa maupun yang meninggal dunia, tidak ada ya Pak sampai sekarang ya Pak ya? Tidak ada. Oke, baik Pak Hasrul, kalau untuk bagaimana penanganan di sana, apakah warga yang ada di Marrakesh maupun di kota-kota lain di Maroko tetap diminta untuk waspada, dan juga bagaimana kira-kira arahan dari Kedubes di sana, Pak? Kami terus memonitor mereka, dan mereka juga sudah tahu hotline KBRI kalau ada sesuatu yang perlu dilaporkan apabila sesuatu kondisi mengancam mereka, untuk segera bergeser ke wilayah atau daerah yang aman. Bagi masyarakat Indonesia yang punya keluarga di Maroko, yang bekerja atau anak-anaknya yang belajar di Maroko, KBRI Rabat telah membuka hotline, kalau boleh saya sebut nomornya, yaitu plus 212 66 10 95 995. Ini hotline KBRI Rabat, 24 jam terbuka mengantisipasi adanya laporan-laporan terkait dengan WNI yang menetap di Maroko. Oke. Kira-kira begitu. Ya, Pak Hasrul, satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Pak Arief. Kalau untuk kondisi gempa di sana sendiri, Pak, saat ini dari pemerintah Maroko, apakah sudah mencabut darurat atau masih ada keadaan darurat, dan apakah kemungkinan ada gempa susulan di sana, Pak? Kementerian Dalam Negeri selalu mengupdate informasi per jam, per 2 jam dan selanjutnya. Namun sampai hari ini belum ada pernyataan masa darurat dan lain sebagainya. Jadi kami juga menunggu, apalagi yang terkait dengan bantuan. Belum ada pernyataan Maroko membuka atau meminta bantuan internasional. Padahal Indonesia
sudah siap untuk membantu Maroko menanggulangi bencana musibah gempa ini. Baik, Pak Hasrul, kita ke Pak Arief kembali. Pak Arief, untuk saat ini rombongan dan juga Bapak sendiri apakah berencana untuk langsung meninggalkan Maroko ataukah masih ada keperluan di sana, Pak, sebelum kembali ke Indonesia, Pak? Untuk agenda kita sampai tanggal 13, besok tentunya kita akan bergeser ke Casablanca. Tapi untuk kami sendiri, izin Pak Dubes, insya Allah kami akan berpamitan dahulu karena di Kabupaten ada kegiatan Pilkades serentak 49 desa. Jadi insya Allah untuk saya pribadi akan mendahului, untuk yang lain tetap melanjutkan kegiatan yang lain menuju ke Casablanca. Sejatinya di daerah kami untuk penginapan aman, terkendali, seperti tadi Pak Dubes menyampaikan. Di tempat kami juga sama, ada yang patah tangannya atau kesleo, diakibatkan berdesak-desakan pada saat keluar dari kamar masing-masing. Saya lihat dari beberapa hadirin yang ada di hotel kami juga banyak yang langsung check out dari hotel untuk hari ini. Baik. Pak Arief, Pak Hasrul, terima kasih banyak atas informasi terkini dari sana dan kami doakan semoga warga negara Indonesia maupun semua warga yang ada di Maroko bisa dalam keadaan selamat dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Pak Arief dan juga Pak Hasrul. Amin. Terima kasih Pak Dubes, terima kasih Pak Pri.